Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Betapa besar kebahagiaan saya di pagi hari ini, di pagi yang cerah ini, bisa berjumpa dengan Bapak dan Ibu sekalian, saudara-saudari seiman yang luar biasa, begitu semangat menuntut ilmu, semangat untuk menggapai kebaikan akhirat, di saat sebagian orang tidak bangun dari tidurnya kecuali mengingat dunia dan mengisi hari-harinya, terlebih di hari libur, ya, dengan urusan-urusan yang bersifat duniawi semata. Tetapi ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir di sini luar biasa sekali, menyempatkan waktunya untuk bersama-sama tafaqquh fid din yang merupakan jalan ke surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua yang hadir di sini ke dalam surganya, amin. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan ke surga. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, tema kita di kesempatan pagi ini adalah agama seseorang tergantung pada agama temannya. Yang mana tema ini, ya, diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung pada agama teman dekatnya. Maka lihatlah, perhatikan siapa yang menjadi teman karib kalian. Ya, seseorang, kata Rasulullah, tergantung pada agama teman karibnya, teman dekat. Ya, teman banyak, tapi ada teman dekat. Nah, yang mempengaruhi itu bukan teman secara umum, tetapi teman dekat. Apakah Bapak Ibu bisa bedakan teman secara umum dengan teman dekat? Bisa? Seperti apa sih teman dekat itu? Ya, seperti apa teman dekat? Bisa ngutang. Masya Allah. Wah, ini bahaya nih. Ya, mencari kedekatan untuk berhutang. Seperti apa teman dekat? Bisa keluh kesah. Masya Allah, ini bisa berhutang, bisa keluh kesah, bisa apa lagi? Ya. Kata Abu Hurairah ketika diminta, "Ya Abu Hurairah, jadikan aku saudaramu." Maksudnya teman dekat. Kata beliau, jika
makananmu menjadi makananku, baru kita saudara. Nah, teman dekat itu tidak akan pernah membiarkan saudaranya kelaparan, Pak. Ya. Bahkan kalau main ke rumah, ternyata di rumah hanya ada pembantunya. Gitu, orangnya lagi pergi. Bisa ngomong ke pembantunya, ada makanan nggak di dalam? Ya tolong ambilin sepiring nasi sama lauknya. Makan aja di depan di teras gitu. Nah, temennya datang, wah ini benar teman dekat yang seperti ini. Jadi benar-benar seperti saudara sendiri. Ya, seperti saudara sendiri, tidak banyak batasan. Ya, tidak terlalu banyak batasan, dan sukamu sukaku, deritaku deritamu gitu. Nah, itu sangat berpengaruh agama teman dekat itu kepada diri seseorang. Maka perhatikan dengan siapa dia berteman dekat. Kalau secara umum, Pak, kita ini diperintahkan memang untuk bergaul dengan manusia. Gak boleh kita pilih-pilih bergaul. Ya, kalau bergaul harus dengan semua orang. Nabi SAW bersabda, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan bergaulah dengan manusia, entah dia muslim, entah dia kafir, entah dia taat, entah dia maksiat, dia manusia, ya bergaullah dengan mereka. Ya, yang kaya, yang miskin, pejabat, rakyat, dia manusia, bergaul dengan semuanya. Dan Nabi SAW bergaul dengan beraneka ragam manusia. Ini menunjukkan bahwa agama Islam itu tidak eksklusif, tidak membatasi pergaulan. Yang dibatasi itu teman dekat. Mohon dipahami. Pergaulan tidak boleh eksklusif. Semua tetangga kita harus kenal. Kita harus bergaul dengan mereka, bermuamalah. Ya. Hak-hak ditunaikan. Walaupun dia tidak baik. Walaupun ya berbeda agama sekalipun. Jadi bukan orang Islam tuh cuman kumpul sama orang Islam aja gitu. Yang beda agama dikucilkan, enggak disapa, enggak jual beli dan seterusnya. Enggak seperti itu Islam. Islam pergaulannya luas. Nabi SAW tetangganya ada orang Islam, ada orang kafir, ada orang Yahudi, bahkan pembantunya. Bahkan ketika meninggal pun baju besinya digadaikan ke orang Yahudi. Pergaulan tuh luas. Yang kita bahas di sini bukan pergaulan. Teman dekat, bedakan. Ya, teman yang dekat yang kita bahas. Jangan sampai salah paham. Waduh, ini harus pilih-pilih teman dekat nih, berarti ini eksklusif. Bukan. Ya, kalau misalkan kita lihat ada artis-artis kumpul sesama artis, mak-mak sosialitanya mereka kumpul, ibu mau ikut gabung kira-kira bisa nggak? Nggak bisa. Misalkan ibu japri, saya ikutan dong nongkrong di situ gitu. Misalkan ibu nggak diizinkan, ibu marah nggak? Ya nggak perlu marah. Itu mungkin teman dekat mereka. Kita kan kenal juga belum, bukan teman dekat. Seperti itu. Jadi setiap orang punya hak memilih teman dekat. Tidak bisa dipaksakan. Ya. Para pejabat mereka punya teman dekat sendiri. Ya biarkan, mereka punya teman dekat sendiri. Kita nggak bisa tiba-tiba ya memaksa supaya diundang di pernikahan anaknya misalnya. Kan bukan teman dekatnya. Jadi teman dekat itu pilihan, bukan paksaan. Dan tidak tercela seseorang memilih teman dekatnya siapa, ini teman dekatnya siapa, itu nggak tercela.
Nah, bagi seorang muslim ketika memilih teman dekat, mereka memperhatikan betul-betul karena akan berpengaruh pada agamanya. Ya, bukan dalam pergaulan umum. Pergaulan muamalah kita dengan aneka ragam manusia. Enggak boleh menutup diri, enggak boleh eksklusif. Ya, kita bersosialisasi, bermasyarakat itu harus. Yang kita bahas sekali lagi adalah teman dekat, yang masing-masing orang tuh punya hak mau teman dekat sama siapa, nggak bisa dipaksakan gitu. Nggak perlu diprotes. Kalian kok teman dekatnya itu doang? Ya terus gimana? Apa kita mau jadi teman dekat semua? Kan nggak bisa. Ya kan? Nah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membahas juga ini teman dekat. Khalil, almar'u ala dini khalili. Seseorang itu tergantung pada agama teman dekatnya. Yang dekat-dekat aja nih akan berpengaruh. Kalau cuman berteman, apalagi di Facebook 5.000, ya kan? Temannya 5.000 tuh, itu nggak akan terlalu berpengaruh. Tapi kalau udah jadi teman dekat, sering komunikasi, ya, dan seterusnya, maka akan berpengaruh. Harus dilihat dengan siapa kita berteman dekat. Imam Ghazali rahimahullah mengatakan, bersahabat dan bergaul dengan orang yang pelit, bakhil akan mengakibatkan kita tertular pelitnya. Akan jadi ikut bakhil juga. Ya. Sedangkan bersahabat dengan orang yang zuhud membuat kita juga ikut zuhud dalam masalah dunia. Karena asalnya seseorang akan mencontoh teman dekatnya itu pasti. Gak usah jauh-jauh deh ibu-ibu. Kalau ibu teman dekatnya itu suka ngerumpi, bahasa kerennya ngerumpi, bahasa aslinya itu ya gibah, ngomongin orang. Itu ke bawah nggak? Ke bawah, bukan cuma rujaknya doang yang ke bawah itu. Ngerujak sambil ngerumpi, waduh, pedas, asam, manis gabung. Ya. Jadi akan mempengaruhi kita. Makanya ketika kita punya teman yang baik itu harus sabar. Bapak Ibu, ketika kita dikaruniai oleh Allah teman yang baik, sabar, pertahankan itu. Teman yang baik bukan berarti teman yang nggak punya kekurangan. Teman yang baik bukan berarti teman yang sempurna, yang nggak punya kekurangan, punya aib. Karena kita ini kan manusia biasa. Kita ini bukan malaikat. Siapa yang mencari teman sempurna, yang mencari teman gak punya kekurangan, dia akan hidup tanpa teman. Lihat aja. Gaul sedikit sama ini, masalah sedikit, kita putus. Masuk grup ini ada masalah sedikit, left group. Ya, ada masalah semuanya jadi masalah semua. Akhirnya dia mengatakan manusia ini gak ada yang benar. Padahal yang paling gak benar adalah dirinya. Kata Rasulullah begitu. Man qala fasadan nas fahuwa afsadun nas. Siapa yang mengatakan manusia udah rusak semuanya, dia ini yang ngomong ini nih yang paling rusak. Ya, dia tidak ngaca gitu. Dia tidak mau memaklumi, memahami kekhilafan orang lain, padahal dirinya sendiri banyak gak salahnya, banyak banget. Cuman kadang-kadang kan seperti kata pepatah, apa? Semut di ujung pulau kelihatan, gajah di pelupuk mata gak kelihatan itu. Bahasanya beneran seperti apa sih? Saya lupa itu pelajaran. Ya. Kenapa kita lebih mudah melihat kesalahan orang lain? Kenapa kita nggak melihat diri kita sendiri punya banyak salah? Banyak orang yang nggak bisa bergaul, Bapak Ibu. Akhirnya nggak punya teman dekat. Karena selalu menuntut sempurna. Salah sedikit, wah ini nggak bisa jadi teman dekat. Salah sedikit, ini nggak bisa jadi teman dekat. Man talaba sadiqan bila aibin
saufa ya'ishu bila shadiq. Siapa yang mencari teman tanpa aib, dia akan hidup tanpa teman. Bisakah kita hidup tanpa teman? Demikian juga yang nyari suami, yang nyari istri tanpa aib. Ya. Kalau nggak sabar sama pasangan, maka akan hidup tanpa pasangan. Iya. Cari yang sempurna, cari yang sempurna. Semuanya sama, ada kekurangannya. Seharusnya seorang muslim ya sabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya di dalam surat Al-Kahfi ayat 28, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha. Ini mohon maaf, ini agak batuk ya. Apa maknanya? Dan bersabarlah kamu wahai Rasulullah dan juga kita semua sebagai umatnya bersama orang-orang yang berdoa kepada Rabbnya, menyeru Rabbnya di pagi dan sore hari mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Engkau akan mendapati kekurangan pada mereka, maka bersabarlah. Rasulullah diminta untuk sabar atas kekurangan, kekhilafan, keterbatasan sahabatnya. Maka kita juga harus sabar, Pak. Ya. Ketika Allah anugerahkan kita teman dekat, siap-siap nih teman dekat kita ini akan kekurangannya. Dan kita harus terapkan hadis Nabi, la yafruku mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radiya minha khuluqan akhar. Janganlah seorang suami membenci istrinya kalau dia nggak suka satu karakter, satu sikap, sifat, dia akan suka sisi lainnya. Ini kaidah pergaulan seperti ini. Walaupun hadisnya berkaitan suami istri, maka jangan kita membenci saudara kita, teman dekat kita. Kalau kita nggak suka satu sifat dari dia, kita akan suka sifat yang lain. Jadi kita fokusnya jangan ke kekurangan, fokuslah pada kelebihan yang ada pada teman kita ini. Selama kata Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, kelebihannya lebih banyak daripada kekurangannya. Ya. Jadi orang ya wajar-wajar saja kalau ada kekurangan, Pak. Tapi kalau kita membiasakan diri kekurangan semuanya, ya repot. Apa yang diharapkan? Jadi kita memilih yang kelebihannya lebih banyak daripada kekurangannya. Kurang-kurang dikit gak apa-apa lah gitu. Tapi kalau maksimalnya kekurangan atau mayoritasnya kekurangan, ibadah sudah nggak mau, malas-malesan, sudah pelit bakhil, sudah suka marah-marah, sudah suka gibah, ya, dan seterusnya. Ini apa yang dipertahankan dari sebuah pertemanan? Nggak ada positif-positifnya aja gitu ya. Ya nggak ada positif-positifnya nih orang. Jadi maksudnya sabar atas kekurangan selama kekurangannya itu bisa tertutupi oleh kebaikannya. Jadi ya, kebaikan harus lebih dominan. Begitu. Kemudian Bapak Ibu yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perumpamaan teman baik dan dekat itu kata Rasulullah seperti penjual minyak wangi dan tukang besi. Ingat ini perumpamaan loh. Sebagian orang disebutkan hadis ini langsung cari tukang minyak wangi pengen jadiin teman. Ya kalau punya teman tukang besi langsung putus hubungan. Kata Rasulullah, seburuk-buruk teman tukang besi. Bukan itu Pak maksudnya. Ini perumpamaan. Matalul jalisi salih wal jalisi su kama tali sahibil miski wa kiril haddad. Ya.
la ya'damuka min sahibil misk imma an tastarih aw tajidu rihahu wa kirul haddad yahriku badanaka aw thawbaka aw tajidu minhu rihan khabitha. Seseorang duduk berteman dengan orang soleh dan orang yang buruk itu enggak soleh, itu bagaikan seseorang yang berteman dengan apa? Pemilik minyak wangi, penjual dan juga pandai besi. Ya, bagaimana penjual minyak wangi? Penjual minyak wangi itu tidak akan merugikanmu sedikit pun. Bisa jadi engkau membeli minyak wangi atau minimal engkau akan mendapatkan baunya. Harum. Sedangkan tukang besi, ya, engkau tidak mendapati kecuali akan terbakar badan atau pakaianmu. Kalau kita dekat-dekat ke tukang besi, tukang las, itu bisa kena, ya, kebakar, panas gitu. Atau mendapatkan bau yang nggak enak, baunya seperti itu. Ini perumpamaan, bukan berarti kita hanya berteman dengan penjual minyak wangi aja dan tidak berteman dengan tukang pandai besi, bukan begitu. Ini perumpamaan. Artinya kalau kita punya teman dekat, Bu, Pak, kita beruntung. Kita akan mendapatkan manfaat dari pertemanannya. Ya. Minimal kita akan terbawa harum. Terbawa harum. Karena tentang seseorang itu kan tidak perlu lihat dia bagaimana, tapi lihat aja temannya. Oh, teman-temannya baik-baik, Masya Allah. Insya Allah nggak akan jauh beda dari pertemanannya. Begitu. Ya, yang baik teman kita, kita ke bawah baiknya gitu. Makanya sebagian orang kadang-kadang memanfaatkan foto untuk memanipulasi manusia. Ya, kadang-kadang bingung juga itu. Yang berfoto bareng digunakan untuk menipu manusia. Lihat nih, saya deket nih sama si ini, sama si itu. Ya padahal ketemu di bandara, ya ketemu di terminal, ketemu di mana, nggak sengaja. Tapi seakan-akan teman dekat. Padahal belum tentu. Ya padahal belum tentu. Jadi intinya baru berfoto bareng aja udah kena harumnya gitu. Bagaimana kalau beneran teman dekat? Sebaliknya teman yang buruk, ya akan menimbulkan keburukan-keburukan, menularkan keburukan-keburukan, sifat-sifat yang tidak baik. Dan orang juga akan waspada itu temannya orang yang nggak benar. Jangan-jangan sama. Ya, jadi bahaya. Nah, dalam sebuah pepatah disebutkan as-sahibu sahib. Yang namanya teman dekat itu, Pak, bisa narik. Itu mau nggak mau tuh. Ini karena teman dekat ada yang ngaji, yang lain dibawa. Betul nggak? Yuk ngaji yuk, ngaji yuk, ngaji yuk. Ayo ngaji. Ngajaknya ke pengajian. Tapi kalau temannya nggak benar, ngajaknya ke tempat-tempat yang nggak benar juga. Ya, jadi ini penting banget punya teman yang baik. Ya yudhannu bil mar'i ma yudhannu bi qarinihi. Seseorang itu bisa dinilai dari yang jadi teman dekatnya. Ya maka jadilah orang yang berteman dengan orang soleh, walaupun kita belum bisa sesoleh mereka. Karena kita berusaha. Ya berusaha. Dengan melihatnya saja itu kan hati jadi tenang. Nadrul mu'min ilal mu'min yajlul qalb. Pandangan seorang mukmin kepada mukmin lainnya itu akan membersihkan hati. Kalau temannya itu beribadah, ada dorongan pengen juga beribadah kayak dia. Kalau temannya itu berbakti pada orang tua, dia akan teringat juga sama orang tuanya. Ya. Jadi baru ngelihatnya aja iman kita bertambah. Lihat senyumnya aja kita sudah senang. Ya kalau berteman dengan orang yang nggak benar,
aduh udah pusing duluan. Ya apa yang akan keluar dari lisannya, pembicaraan apa. Itu di dunia. Di akhirat para ulama mengatakan aktsiru minal ikhwan fa inna likulli mu'minin syafa'ah. Perbanyak saudara karena setiap mukmin itu nanti bisa memberikan syafaat, ya. Nah, bagaimana kriteria teman yang baik itu? Kalau tadi kita sudah tahu bergaul harus sama orang, Pak, semua orang ya, Pak. Nggak boleh pilih-pilih pergaulan. Harus terbuka. Tidak boleh eksklusif dalam pergaulan. Dalilnya apa? Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Kata Rasulullah, bergaulah dengan manusia dengan pergaulan yang baik. Tapi kalau dalam teman dekat kita harus pilih-pilih. Dalilnya almar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang tergantung agama teman dekatnya, maka lihatlah dengan siapa dia berteman dekat. Nah, seperti apa kriteria teman dekat yang harus kita cari? Nanti Bapak cek ya, ada berapa teman dekat yang seperti ini. Yang pertama, berakal. Akalnya sehat. Kita bergaul dengan ODGJ nggak apa-apa. Tetapi menjadikannya teman dekat sebaiknya ya dihindari. Kita bergaul dengan mereka, kita berbuat baik kepada mereka, kita kasih makan mereka, kasih pakaian kalau perlu gitu ya. Arahkan ke dinas sosial, kita bergaul, berbuat baik, tapi menjadikan teman dekat, Pak. Lebih baik pilih yang berakal. Ya. Karena ada masanya mereka melakukan sesuatu tanpa sadar. Ya, beberapa kejadian terjadi pemukulan oleh orang yang kurang waras. Betul apa tidak? Ada kasusnya kan? Apakah bisa dihukum yang kurang waras? Ya nggak bisa. Namanya juga kurang waras gitu. Jadi kalau mau jadi teman dekat, pilihlah yang berakal. Dan termasuk yang berakal juga adalah yang memahami perkara dengan mudah sebagaimana mestinya. Dia tidak divonis ODGJ, tapi susah mengerti dan sering salah paham. Sering salah paham. Ibu mau berbagi makanan yang berkuah atau ya sayur yang berkuah lah. Kata Rasulullah kan perbanyak kuahnya ya. Ya. Nah, ibu ingin berbagi nih, ngasih 2 potong opor ayam kampung, kuahnya agak banyak dikit gitu. Ada orang yang menerima, Masya Allah, jazakillah khairan ya Bu, terima kasih gitu. Ada orang yang justru yang susah memahami, nggak ngerti saya, mendingan gak usah ngasih deh kalau cuma sedikit begini, untuk apa airnya sekolam begini? Ya, saya bisa beli kok. Malah justru disalahpahami. Sikap kita disalahpahami, ucapan kita disalahpahami. Gak mau berpikir sejenak gitu, gak mau berpikir lurus. Ada orang-orang seperti itu. Maka yang seperti ini walaupun katanya waras, tapi sebenarnya kurang lurus. Gak enak nyebut kurang waras ya. Kurang lurus mikirnya gitu. Gak normal. Yang lain tuh enak ya, prasangka baik gitu segala macam. Ini selalu pandangannya itu aneh gitu. Pandangannya itu kok negatif terus. Ya, negatif terus. Nah, jadi yang seperti ini dihindari. Cari yang normal-normal saja. Yang akal, Pak. Yang bisa berpikir. Yang kedua, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini susah banget. Susah banget. Cari teman dekat itu yang punya ilmu, mengamalkan ilmunya, melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, meninggalkan segala larangannya.
Itu arti bertakwa. Kata Talq Ibnu Habib, at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nuri minallah tarju thawaballah wa an tatruka ma'siyatallah ala nuri minallah takhafu iqaballah. Takwa itu engkau mengamalkan ketaatan kepada Allah ala nuri minallah, di atas ilmu, di atas cahaya, karena ngerti. Jadi bukan ikut-ikutan, bukan ngasal-ngasal, tapi karena tahu ilmunya, maka dia melaksanakan ketaatan pada Allah dan niatnya ikhlas untuk mengharapkan wajah Allah. Juga meninggalkan kemaksiatan di atas ilmu, tahu kalau ini haram, kalau ini nggak boleh, dilarang oleh Allah dan Rasulnya, karena takut akan azab dan siksa Allah. Itu orang bertakwa. Ada orang melaksanakan kebaikan-kebaikan tapi nggak punya ilmunya, Pak. Itu nggak disebut bertakwa. Itu nggak disebut bertakwa. Bertakwa itu kalau dia tahu ilmunya. Anda kenapa melakukan ini? Ya karena Allah dan Rasulnya memerintahkan demikian, makanya saya kerjakan. Kalau di dasar ilmu itu takwa. Kalau dia bilang, ya karena saya udah biasa ngelihat orang begini sih. Sudah lihat biasa orang melakukan ini dan itu. Jadi bukan karena ilmu, bukan karena perintah Allah, bukan. Tapi lihat orang-orang. Nanti ketika orang berubah, dia berubah lagi. Tidak sedikit wanita berjilbab menutup aurat bukan karena ilmu. Karena lagi ngetren. Nih lagi tren nih jilbab syar'i nih. Artis-artis lagi pada pakai nih. Ikutan semua jilbab. Bukan di atas ilmu. Kenapa harus pakai jilbab syar'i? Akhirnya ketika tren berubah, idolanya jilbabnya udah jadi gaul nih. Ya, udah membentuk tubuh. Udah enggak syar'i lagi. Orang-orang yang tadinya ikut-ikutan itu akan berubah lagi. Beda ketika mereka memakai jilbab syar'i di atas ilmu, orang berubah dia akan tetap istiqomah. Bukan karena viral, bukan karena lagi ngetren, bukan karena mode dan lain sebagainya. Ya. Jadi beda tipisnya di mana? Di atas ilmu. Kalau praktek itu semua orang kadang-kadang bisa, betul nggak? Orang jenggotan, siapapun bisa melihara jenggot. Tapi ada yang karena ilmu, ada yang karena keren, ada yang karena apa? Lain sebagainya. Itu aneka ragam. Ya. Dan seterusnya. Jadi kita ketika bertakwa itu harus di atas ilmu. Orang yang tidak berilmu nggak mungkin bertakwa karena dia nggak tahu perintah Allah mana, larangan Allah mana. Maka insya Allah nih Bapak Ibu yang hadir di sini, insya Allah masuk di kriteria ini. Amin. Karena punya ilmu menuntut ilmu, ya kan? Terus kalau kita mengamalkan ilmu kita, kalau ada perintah Allah kita laksanakan, kalau ada larangan Allah kita tinggalkan, kita bertakwa pada Allah. Nah, kalau teman yang baik itu yang bertakwa, maka jika ada teman yang suka maksiat, berarti bukan teman yang baik. Allah aja dilanggar, apalagi kamu. Allah aja didistakan. Allah merintah apa, dia nggak peduli, nggak mau dengar sama Allah. Kan seharusnya idza du'a ila Allah wa rasul ayaqulu apa? Sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah dan kami taat. Seorang muslim kan gitu kan? Sami'na wa ata'na kan? Betul? Sekarang Allah berfirman apa? Nggak dengar. Aduh, ditutupin telinganya. Nggak dengar, nggak mau dengar. Makanya luar biasa Pak yang hadir di majelis ilmu itu. Mereka nyamperin untuk mendengar firman Allah. Di saat orang-orang tutup telinga bahkan menjauh. Apa majelis ilmu? Aduh, terima kasih, saya nggak mau tahu. Disamperin ke rumah juga. Aduh, nggak mau tahu, nggak mau dengar. Kalaupun mendengar, aduh, saya emang dengar sih, tahu sih, tapi mohon maaf,
nggak mau taat, nggak mau nurut sama Allah. Allah ya dinistakan, nggak mau nurut, orang tua nggak mau nurut. Nah terus kita sebagai temannya apa? Ya, mereka berbuat sesuka hati kepada Allah dan kepada Rasulnya, bagaimana ke kita? Gitu. Bagaimana bisa kita aman dengan diri kita, sedangkan dia aja nggak takut sama Allah? Jadi harus cari yang bertakwa. Yang ketiga, berakhlak. Bapak Ibu, kenapa berakhlak ini disebutkan secara terpisah? Padahal berakhlak itu termasuk bagian daripada poin kedua, bertakwa. Kan kita diperintahkan untuk berakhlak kan? Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang beriman yang paling sempurna imannya itu yang paling baik akhlaknya. Jadi perintah Allah untuk berakhlak baik itu. Tapi kenapa disendirikan? Ini saking pentingnya akhlak. Ada orang rajin sholat, puasa, tapi naudzubillah akhlaknya, ya, menyakiti tetangga, ribut, berisik, ya, mengganggu orang lain, lisannya nggak terjaga, bakhilnya luar biasa, ya, pemarah. Ya kalau udah marah udah seperti kesurupan. Ya. Ada orang marah, meja bisa hancur ini. Pak. Banyak orang yang nggak bisa mengendalikan amarahnya, itu kan nggak berakhlak kayak gitu. Jadi kita butuh teman yang berakhlak juga, Pak. Orang yang nggak berakhlak itu lebih banyak menyakiti daripada membahagiakan. Ya, punya teman berakhlak itu menenteramkan jiwa. Dia nggak berakhlak, aduh, kitanya akan ngebatin terus. Ya, kita akan ngebatin terus dan kita akan kebawa juga dengan akhlak buruk dia. Kita akan kebawa dengan akhlak buruk dia. Setidaknya akhlak itu, Pak, banyak ya. Tapi setidaknya 4 hal lah yang harus kita punya dari akhlak itu. Yang pertama, badlun nada. Suka membantu, bermanfaat bagi orang lain. Ya, suka membantu dan bermanfaat bagi orang lain. Kata Rasulullah, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Apa manfaat saya untuk orang lain? Itu yang kita pikirkan. Jadi ketika lihat orang itu jangan, wah, manfaatin apa nih dari dia? Bukan. Tapi saya bisa ngasih manfaat apa untuk orang lain? Yang kedua, kaful ada, menahan gangguan. Enggak suka mengganggu dan enggak mau ada orang yang terganggu. Al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu yang saudara muslim lainnya selamat dari lisannya, selamat dari tangannya. Enggak suka mengganggu. Cari yang baik, yang enggak suka ganggu. Nah, yang ketiga nih, murah senyum. Senyum nih sedekah. Coba Bapak Ibu lihat sebelah kanan kirinya, ajak senyum, bisa nggak? Silakan praktek. Laporkan kalau yang nggak bisa senyum. Kasih cermin, Pak nih, senyum Bapak tuh kayak gini, Mbak. Senyumnya aja marah. Iya. Orang bisa salah paham, Pak, gara-gara kita nggak senyum. Tapi senyum jangan salah tempat juga. Senyum-senyum di jalan ntar Bapak ditangkap dinas sosial. Iya. Yang keempat, as-sabru 'alal adza. Sabar terhadap gangguan. Termasuk akhlak itu sabar orangnya. Ya, enggak mudah emosian. Diganggu orang lain, kekurangan orang lain, kita memahami, memaklumi, sabar gitu. Ini yang ketiga ya, berakhlak ya. Yang keempat, kriteria teman yang baik, zuhud terhadap dunia. Zuhud terhadap dunia, enggak tamak.
Arti zuhud bukan pakaian compang-camping. Arti zuhud bukan miskin, apalagi kismin. Zuhud itu walaupun rumah kita besar tetap menganggap kecil dibandingkan surga. Walaupun harta kita melimpah tetap sedikit dibandingkan surga. Sehingga harta dunianya itu tidak melalaikan dari ibadah. Tidak melalaikan dari ibadah, dari ketaatan kepada Allah. Bisa jadi orang yang mobilnya 1 miliar itu lebih zuhud daripada yang mobilnya 20 juta. Bisa jadi. Ya. Yang mobil 20 juta, wah, dibersihkan, dielap, dipoles, adzan berkumandang, mobil dulu. Mobil 20 juta. Ada nggak? Banyak ya mobil-mobil ekstra bekas. Tapi mobil yang 1 miliar, 10 menit lagi adzan, ngomong ke drivernya, ayo kita cari masjid. Gitu. Adzan berkumandang apa lagi? Ayo kita cari, segera sholat dulu. Ya. Mobil ini apaan sih? Ini kan cuma pemberian Allah. Sedikit akan kita tinggalkan, kita mati juga nggak dibawa. Kita butuh akhirat. Akhirat lebih penting. Ya, jadi zuhud tidak diukur dari banyak sedikit harta. Zuhud itu amalan hati, Bapak Ibu. Oh, zuhud nih sendalnya sendal jepit, salah, Pak. Dia sendal jepit tapi pengen dipuji, berarti dia nggak zuhud. Orang zuhud itu nggak butuh pujian. Bahkan kalau dia punya harta buat beli sendal yang lebih bagus, Allah lebih suka melihat pengaruh nikmat pada seorang hamba. Iya, termasuk rasa syukur pada Allah itu memperlihatkan nikmat yang Allah berikan. Jangan punya rumah, punya harta, tapi kita kayak gembel, compang-camping. Ya, itu tidak bersyukur sama Allah seperti itu. Seorang sahabat bertanya, bagaimana seseorang suka sendalnya bagus, sombong enggak? Kata Rasulullah, bukan sombong. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Yang namanya sombong, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan meremehkan orang lain, meremehkan manusia. Ya kalau Anda mobil 1 miliar meremehkan mobil-mobil murah, berarti Anda sombong, itu namanya tamak terhadap dunia, gitu. Selagi kita tidak meremehkan orang lain, dipuji, dicela sama, punya harta atau lagi miskin juga sama, ya, itu zuhud namanya. Zuhud itu amalan hati, meyakini dunia ini sebanyak apapun kecil di hadapan Allah dibandingkan akhirat. Itu arti zuhud. Jadi boleh gak berteman sama orang kaya? Boleh, orang kaya yang zuhud. Boleh gak berteman sama orang miskin? Boleh, orang miskin yang zuhud. Jangan orang miskin ngomongnya duit terus. Cuan, cuan, cuan. Ya, dikit-dikit wah bisa kita bisnis ini. Wah, cuan nih. Dikit-dikit semua dinilai dengan uang. Ada kajian nih. Nanti jam 7, ada duitnya enggak? Astagfirullah. Semua harus diukur dengan uang. Jadi panitia ya, ada uangnya enggak? Aduh. Sebagian orang kan kalau enggak ada uang ya enggak jalan. Ya kan? Ada saatnya kita cari nafkah, ada saatnya kita beramal untuk Allah lah. Jangan semuanya nari nafkah terus, ya kan? Ada amal-amal kita untuk Allah, jangan diukur dengan uang. Ya, sebagian orang kan gitu, ngaji nggak bakalan nambah rekening gitu. Ya iya tuh Pak, kan yang dicari juga bukan uang, cari ilmu. Rekening nggak bertambah, tapi ilmu bertambah. Dan kita berdoa, Robbi zidni ilma. Nah jadi carilah yang zuhud. Entah dia kaya, entah dia miskin, yang penting zuhud.
ciri-ciri zuhud itu kondisi kaya, kondisi miskin sama. Ciri-ciri zuhud itu tidak pernah sombong atau bangga diri. Ya. Yang kelima, terakhir, gak usah banyak-banyak Pak, 5 aja deh kriterianya. Ntar kita nggak punya teman lagi. Lurus akidahnya, bukan orang yang sesat, bukan pengikut aliran sesat. Jangan berteman dekat dengan ya pengikutnya Ratu Adil atau Imam Mahdi palsu yang baru-baru ini ditangkap, ya. Atau pengikut Khawarij yang suka mengkafirkan orang-orang Islam, yang suka melakukan pengeboman. Jangan berteman dengan mereka, bahaya. Ya, mereka yang berbuat, Bapak Ibu jadi teman dekatnya akhirnya keciduk. Ya kenapa berteman dekat dengan para pengebom misalnya? Atau dengan orang-orang Syiah yang mencela para sahabat. Ya, yang memaki istri Rasulullah Aisyah dan menyebutnya sebagai wanita pezina. Bagaimana bisa kita berteman dekat dengan orang-orang yang menghina dan mencela orang yang kita cintai, Rasulullah dan istrinya? Nah, jadi cari teman yang lurus akidahnya, manhajnya. Jangan berteman dengan orang yang sesat, karena akan mengajak kepada kesesatannya. Kita akan diseret itu. Mereka itu nggak puas dengan penyimpangannya, dia akan bawa orang lain. Ya, mereka yang terkontaminasi pemikiran teroris itu Khawarij yang suka mengkafirkan pemerintah, mengkafirkan kaum muslimin, maka itu akan mempengaruhi teman-teman dekatnya. Maka kita jauhi. Ya, kita jauhi orang-orang yang punya pemikiran sesat dan menyesatkan, yang menyimpang. Ya, Majelis Ulama Indonesia sudah membantu merilis daftar aliran sesat di Indonesia. Maka waspada. Nah, ini setidaknya 5 kriteria kalau mau cari teman dekat. Yang pertama apa? Berakal, sehat ya. Yang kedua, bertakwa pada Allah, yang nggak suka maksiat, bukan orang fasik. Yang ketiga, berakhlak, akhlaknya baik. Yang keempat, zuhud terhadap dunia, nggak suka banggain harta atau menilai segala sesuatu dengan materi. Yang kelima, lurus akidahnya. Nah, carilah 5 orang itu, 5 kriteria itu. Bagaimana cara mencari supaya mudah? Dimulai dari diri kita sendiri. Jadilah kita pemilik 5 kriteria itu. Insya Allah akan pertemukan, akan dipermudah dapat teman-teman yang serupa. At-tuyuru bimithliha taqa. Burung-burung itu akan berkumpul dengan yang sejenisnya. Burung pipit terbangnya sama burung pipit. Burung gagak kumpulnya sama burung gagak. Jarang Pak burung pipit ngobrol sama gagak itu, bercanda, yang ada dipatok nanti. Ya, jadi orang itu akan berkumpul dengan sejenisnya. Kalau Bapak jadi orang yang baik, memiliki kriteria yang disebutkan, insya Allah Allah akan berikan teman-teman yang soleh. Ingat, teman yang soleh itu termasuk anugerah dan membuat kita betah di dunia. Kata sebagian salaf, kalau bukan karena sholat malam dan saudara yang soleh, udah nggak betah hidup di dunia ini. Ya, jadi kalau kita sudah dapat, pegang erat dan sabar. Bukan berarti mereka nggak punya kekurangan, ya maka kita sabar dengan kekurangan. Tapi setidaknya kelebihan mereka lebih banyak daripada kekurangannya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga walaupun sedikit bermanfaat dan bisa kita amalkan untuk diri kita sendiri. Mencari teman berlaku juga untuk mencari suami istri. Tapi kayaknya di sini udah nikah semua ya? Atau ada yang belum? Nah, yang belum nikah cari istri juga seperti itu. Cari 5 kriteria. Ya. Silakan jika ada pertanyaan. Silakan Pak, langsung Ibu, silakan. Tadi temannya aja susah perlindungannya. Masya Allah. Karena gini Ustaz,
dari kriteria tersebut, apalagi seperti yang tadi disampaikan caranya bagaimana. Pertama adalah diawali dari diri sendiri. Diri sendiri juga sudah tidak mempunyai kriteria seperti itu, bagaimana mau cari teman yang seperti itu susahnya begitu. Apalagi di zaman sekarang ini yang namanya berteman itu kan dibatasi dalam aktivitas mereka, selalu sibuk dalam kegiatan masing-masing. Berkunjung pun dari rumah ke rumah itu juga belum tentu, apalagi satu komplek pun juga jarang. Pasti biasanya akrabnya dengan orang yang di komplek lain. Iya, nah, itu jadi kalau kita mau nyari teman, katakanlah yang seperti kriteria tadi, mungkin contoh yang lebih sederhana adalah ustadz. Aduh, jangan, bukan. Nah, ustadz sendiri pun kalau kita ingin berteman, kita juga susah. Wah, bagaimana cara berteman dengan ustadz? Artinya supaya untuk memperbaiki diri sendiri. Karena Pak Ustadz punya aktivitas yang banyak sekali ya. Kadang juga jangankan ingin berteman, bertanya melalui WA pun kadang tidak dijawab. Masya Allah. Pengalaman Pak ya. Masya Allah. Baik. Barakallahu fiik Pak ya. Pertama, orang yang soleh itu bukan yang bergelar ustadz. Jadi ustadz atau penceramah, mereka itu berbagi ilmu bukan karena soleh, tapi karena ada amanah yang mereka pikul. Mereka sudah belajar, mereka harus berbagi ilmu. Kata Imam Hasan Al-Basri, kalau yang boleh ceramah itu orang yang soleh, gak ada yang maju. Misalnya syarat Pak Ustadz itu harus soleh nih, harus paling bertakwa gitu Pak. Gak ada yang duduk di sini nanti, gak ada khutbah Jumat, mundur semua. Tetapi kita ini tawasau bil haqqi wa tawasau bisabar. Berbicara di depan umum, di depan jamaah bukan karena merasa diri lebih baik, tapi kita ini harus ada yang saling mengingatkan. Seandainya Bapak ada yang mau maju juga nggak apa-apa, gantian. Begitu ya, konsepnya seperti itu. Jadi jangan menilai yang soleh pasti ustadz, enggak. Banyak yang bukan ustadz, bukan pembicara, tapi dia diberikan kesolehan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan rasa takut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Silahkan dicari. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, tidak boleh berputus asa. Kita jangan merasa saya kayaknya nggak mungkin deh. Berakal saya punya, akhlak kayaknya kurang, takwa kurang. Kekurangan ini dijadikan motivasi. Akhlak saya yang baik yang mana harus saya pertahankan. Akhlak saya yang buruk mana yang harus saya rubah. Karena akhlak itu kan bisa dirubah. Yang tadinya pemarah itu tuh bisa dilatih supaya nggak marah dengan latihan. Innamal ilmu bitta'allum wal hilmu bittahallum. Ilmu bisa didapat dengan belajar, lemah lembut juga dengan latihan belajar lemah lembut. Ya. Pak udah punya nomor saya bukan? Nomor saya udah punya belum? Punya. Hah? Punya? Iya. Serius? Insya Allah masih ada. Oh, termasuk saya berarti. Oh, kita pernah ketemu berarti sebelumnya. Pernah taklim di masjid kami di PU dulu pernah. Di mana tuh? Komplek PU. Oh, masya Allah. Wah, berarti pernah WA nggak terbalas. Masya Allah. Coba dicek tes barangkali masuk Pak. Ya, boleh. Mungkin nomor udah berubah. Masya Allah ya. Jadi jangan berputus asa. Kita berusaha rubah diri kita sedikit demi sedikit. Bukan sempurna tadi kan, tapi lebih baik. Kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya. Ya. Kemudian tadi Bapak menyebutkan kesibukan. Sebenarnya Pak, kalimat sibuk itu nggak benar. Sibuk itu sebenarnya masalah prioritas aja. Sibuk itu hanya tentang masalah prioritas. Ya, prioritas. Kita itu nggak bisa ketemu sama teman bukan karena sibuk, tapi karena nggak memprioritaskan. Ketemu sama teman nggak bisa, mancing bisa. Betul? Ya kan? Ngelamun
Bisa. Ya. Jalan-jalan ke tempat wisata bisa. Kenapa? Karena mohon maaf, prioritasnya bukan ini gitu. Jadi kita juga jangan beralasan sibuk. Prioritas aja sebenarnya. Kita memprioritaskan atau enggak? Ya, kita memprioritaskan atau enggak? Ini benar ngirim pesan nih. Masya Allah. Oh iya benar juga, ini ada riwayatnya Ustaz. Saya WA belum dibalas. Berarti saya benar. Barakallahu fiik, Masya Allah. Oh, babu taubah ya Pak ya. Iya, barakallahu fiik. Mohon maaf ya Pak ya. Bulan Juni 2022. Kalau ngirim pesan memang harus diulang. Kadang-kadang tertumpuk. Nih Pak, pesan saya di chatnya 559. Kadang sampai 1000 lebih gitu ya. Itu yang nanya, yang beraneka ragam, jadinya tertumpuk. Jadi harus diulang lagi. Kita maklum. Iya. Betul sekali. Jadi mohon maaf, ketika kita prioritaskan, insya Allah bisa. Kita punya teman Pak, yang soleh di kampung mana, itu mengunjunginya itu ada keutamaan. Pernah dengar hadisnya nggak? Mengunjungi teman soleh. Iya. Ya, ketika seseorang mengunjungi saudaranya yang soleh di suatu tempat, karena Allah Subhanahu Wa Taala, itu dia mendapatkan keutamaan yang sangat besar. Karena berharga itu teman itu Pak. Kalau Bapak bilang di komplek nggak ada, ya memang mungkin belum ketemu aja gitu. Tapi kalau kita ketemu itu dijaga, walaupun dia sudah jauh di sana. Ya biarlah jauh di mata, yang penting dekat di hati, tapi kali-kali ya ketemu lah gitu. Jangan lupa sama sekali, akhirnya hilang kontak. Ya, saya simpen nama Bapak deh. Paham ini, ya. Dan jangan terlalu sering ngirim WA, jangan terlalu sering. Berkunjung jangan terlalu sering ke teman itu. Zur gibban tazdad hubban. Kunjungi jarang-jarang akan bertambah rasa cinta. Kalau keseringan bosan banget sih itu. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik Pak Api. Ya. Silakan. Saya terbuka. Mungkin Bapak kebetulan yang lagi nggak balas. Ada juga yang saya balas ya. Mohon maaf. Ya. Ibu-ibu mewakili, setelah itu kita tutup. Silakan Bu. Kalau kita bergaul dengan yang baik-baik aja, bagaimana kita bisa mempengaruhi yang tidak baik? Maksudnya itu gimana ya biar bisa menang gitu. Baik. Gimana kalau kita bergaul dengan baik-baik aja, terus biar membawa kebaikan untuk orang lainnya bagaimana? Baik. Terima kasih. Iya, untuk terkadang kita untuk tahu oh ini baik dan tidak baik juga harus ada perbandingan seperti itu untuk melatih apa ya pengalaman seperti itu. Baik, terima kasih Ibu. Sebelumnya saya ingin tanya dulu. Rasulullah memerintahkan kita bergaul dengan semua orang atau pilih-pilih? Alhamdulillah. Berarti Ibu paham ya? Tadi sudah saya sampaikan kan? Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bergaulah dengan manusia semua. Yang baik, yang buruk, yang muslim, yang kafir. Kita bergaul harus dengan semua orang, tidak boleh eksklusif. Saya tekankan berulang-ulang tadi. Islam mengajarkan kita ini ya bergaul dengan masyarakat dengan beraneka ragam, bertoleransi dengan mereka. Dan saya contohkan Rasulullah juga bertetangga dengan orang kafir, dengan Yahudi, dengan Nasrani, sampai pembantunya juga seorang Yahudi yang sakit dijenguk, bahkan baju besi beliau digadaikan ke orang Yahudi. Ajaran Islam memang kita harus bergaul dengan semua orang, Ibu. Ada teman saya yang
itu merasa nggak nyaman justru seperti itu. Baik. Ya, sebentar yang tadi ya. Jadi pergaulan harus dengan semua orang. Maka pertanyaan Ibu terjawab. Kita bergaul dengan semua orang berarti kita bisa mempengaruhi dan mengajak kepada kebaikan. Rasulullah bagaimana mau berdakwah kalau tidak bergaul kan? Rasulullah datang ke kampung-kampung, ke masyarakat yang agamanya beda untuk dialog, ngobrol dan mengajak mereka kepada Islam. Jadi pergaulan itu harus. Yang kita bahas di sini adalah teman dekat. Perbedaannya jelas, bergaul dengan semua orang, berteman dekat, kita pilih-pilih. Saya bilang, pejabat punya teman dekat sendiri, artis punya teman dekat sendiri, bahkan gak semua artis itu teman dekat. Artis juga kumpul-kumpul dengan sesama teman dekatnya doang, ya kan? Gengnya lah. Apakah mereka dicela gara-gara pilih-pilih teman dekat? Kan enggak. Kita nggak bisa hadir di hajatan anak pejabat karena kita bukan teman dekatnya. Wajar dong mereka punya teman dekat, sehingga kita bukan teman dekat dan gak diundang, gak usah sakit hati gitu loh. Memilih teman dekat itu sesuatu yang masuk di akal, hak masing-masing. Nah, dalam Islam memilih teman dekat ada kriterianya. Bukan karena dia kaya, bukan karena dia pejabat, bukan karena dia glowing, ya, bukan karena dia tampan atau cantik, bukan karena dia sesama bisnismen, bukan, tetapi 5 kriteria. Apa? Berakal sehat, bertakwa, berakhlak, zuhud, tidak sesat, apapun profesinya, apapun strata sosialnya. Begitu. Jadi dengan bergaulan luas kita bisa mempengaruhi orang. Tapi teman dekat itu harus pilih-pilih karena akan mempengaruhi kita. Bukannya kita mempengaruhi orang lain, Bu. Kita akan terpengaruh oleh mereka. Karena teman dekat itu narik. Teman dekat itu narik. Kalau kita mau mempengaruhi orang lain cukup bergaul aja, gak usah jadi teman dekat. Ibu lihat seorang wanita pemabuk suka ke diskotik, ibu mau jadi teman dekat ya? Atau cukup ibu berteman biasa, bisa komunikasi, ngasih nasihat, ya, untuk supaya dia sadar, itu sudah cukup. Tanpa harus ibu jadi teman dekat segala macam. Yang ada ibu ditawarin minuman mabuk juga nantinya. Iya. Orang yang teman dekat dengan pecandu narkoba akan ditawarin narkoba. Waspadalah. Ya. Bang Nafi jadi. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu, semoga bermanfaat ya. Jazakumullah khairan atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Bagi yang mau nomor WA saya memang dibebaskan, silahkan ya. Seperti Bapak ini, tapi itu tadi jangan bapaknya, jangan bosan kalau tertutup pesannya di WA lagi saja. Mungkin tertutup oleh pesan yang lain. Ya kadang-kadang saya acara full ya. Seperti pada subuh tadi saya di Tambun nih. Sekarang di sini jam 9:30 nanti di Jakarta Utara. Jadi kadang saya nggak baca WA semuanya. Jadi mohon maaf. Tapi nggak apa-apa, Bapak saya akan simpan ya. Silahkan ya di 0812 1226 2408. Ya, kalau bukan ilmu sih ini. Ini bagi yang butuh aja. 0812 1226 2408. 12 angka ya. Baik, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullah. Kalau mau nanya tentang itu,
Nggak apa-apa ke saya atau ke nomor langsung. Telepon ke saya dan saya kasih nomor admin di sini. Iya. Seperti itu. Iya, tapi saya nggak asing. Itu saya jumpa ya. Kalau jadwal nggak ada. Kurang sisi ya? Ya, alhamdulillah. Iya dari luar. Ya. Ya.